Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsad Maulana dengan nomor NIM 20 24 05 01 03 034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari beberapa kelompok, mulai dari kelompok 7 hingga kelompok 13. Baik, lanjut saja. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 yang berjudul Saya akan menjelaskan materi kelompok 7 yang berjudul penerapan pengendalian internal dan pengelolaan kas dalam perusahaan. Ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu pengendalian internal, yang kedua yaitu pengendalian kas atas permintaan dan pengeluaran, terus yang ketiga rekening bank. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses pada organisasi dalam mengecek penelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari sebuah proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Terus saya akan menjelaskan materi yang kedua. Poin yang kedua yaitu pengendalian kas atas permintaan dan pengeluaran. Pengendalian kas adalah proses pengelolaan uang tunai perusahaan agar selalu sedia dan memadai, serta mencegah penyalahgunaan kas. Dan mengendalikan kas juga meliputi kebijakan terkait kas dan pengendalian internal atas kas. Terus masuk pada poin ketiga yaitu rekening bank. Rekening bank merupakan nomor yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, transfer, menarik dana tunai, hingga memeriksa saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Lanjut pada materi kelompok ke-8 yaitu pengelolaan piutang usaha, klasifikasi dan jenis piutang dalam bisnis. Ini yang dimaksud adalah pengelolaan piutang adalah cara kita mengelompokkan tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan. Pengelompokan ini berdasarkan beberapa faktor seperti jangka waktu pembayaran, kemungkinan penagihan, dan jenis transaksi. Misalnya, piutang dagang adalah tagihan dari penjualan karena penjualan barang secara kredit. Sedangkan piutang wesel dibuktikan dengan surat janji bayar. Memahami penggolongan piutang sangat penting karena membantu perusahaan dalam mengelola keuangan, mengambil keputusan terkait pemberian kredit, dan memperkirakan risiko kerugian. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu kelompok 9 yang berjudul karakteristik aset tetap akuntansi untuk menyusutan dan melepas aset tetap dan pelepasan aset tetap. Ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama yaitu karakteristik aset tetap, yang kedua yaitu akuntansi penyusutan, terus yang ketiga yaitu pelepasan aset tetap. Baik. Saya akan menjelaskan karakteristik aset tetap.
Aset tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Ciri khasnya yaitu memiliki masa manfaat yang panjang dan nilai yang secara bertahap berkurang seiring waktu akibat penggunaan. Contohnya aset tetap yang umum ditemui adalah tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Lanjut pada poin yang kedua yaitu akuntansi penyusutan. Ini merupakan proses alokasi sistematis biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Tujuannya yaitu untuk mengalokasikan biaya aset secara rasional dan periode manfaat yang dinikmatinya. Lanjut pada poin yang ketiga itu pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti aset tetap mencapai akhir masa manfaatnya, rusak, dijual atau diganti dengan aset baru yang lebih efisien. Ketika suatu aset dilepaskan, perusahaan harus melakukan beberapa langkah akuntansi. Yaitu kita akan lanjut pada materi kelompok 10 yang berjudul memahami aset dan keuangan tak berwujud. Ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu pengertian aset tak berwujud dan poin kedua yaitu perbedaan aset tak berwujud dengan aset tetap. Saya akan menjelaskan pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah harta kekayaan yang dimiliki perusahaan namun tidak memiliki wujud fisik. Meskipun tidak banyak disentuh, aset ini memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Lanjut pada poin kedua yaitu perbedaan aset tak berwujud dengan aset tetap. Aset tak berwujud berbeda dengan aset tetap dalam hal wujud fisik dan secara kelakuannya dalam akuntansi. Aset tetap seperti tanah, bangunan, atau mesin memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Sebaliknya aset tak berwujud tidak memiliki wujud fisik dan hanya dapat diidentifikasi melalui dokumen atau perjanjian. Selain itu, perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud juga berbeda jika aset tak juga berbeda. Oke, baik, lanjut pada materi yang ke-11 yaitu liabilitas lancar, gaji dan pajak penghasilan. Ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu pengertian liabilitas lancar, yang poin kedua yaitu gaji sebagai bagian dari liabilitas lancar. Terus yang ketiga yaitu pajak penghasilan sebagai bagian dari liabilitas lancar. Saya akan menjelaskan pengertian liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Sederhananya, ini adalah utang-utang perusahaan yang harus segera dibayar. Contohnya liabilitas lancar yang umumnya adalah utang dagang, utang kepada pemasok, utang gaji, utang pajak, dan utang wesel. Lanjut pada poin yang kedua yaitu gaji sebagai bagian dari liabilitas lancar. Ini merupakan gaji yang belum dibayarkan kepada karyawan pada akhir periode akuntansi, termasuk pada kategori liabilitas lancar. Ini dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji tersebut dalam waktu dekat. Gaji merupakan salah satu komponen biaya terbesar bagi perusahaan, sehingga pengelolaan utang gaji yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Lanjut pada poin yang ketiga yaitu pajak penghasilan sebagai bagian dari liabilitas lancar. Pajak penghasilan yang masih harus dibayar juga termasuk dalam liabilitas lancar. Pajak penghasilan merupakan kewajiban perusahaan
kepada negara atas keuntungan yang diperoleh secara periode tertentu. Perusahaan harus menyisihkan dana untuk membayar pajak penghasilan ini dan jika belum dibayar pada akhir periode akuntansi, maka akan tercatat sebagai liabilitas. Lanjut pada materi kelompok 12, yaitu tunjangan karyawan. Ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu pengertian tunjangan karyawan, yang kedua tujuan pemberian tunjangan karyawan, terus yang ketiga jenis-jenis tunjangan karyawan. Masuk pada poin pertama, yaitu pengertian tunjangan karyawan. Ini adalah tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok. Tunjangan ini bisa berupa uang tunai ataupun fasilitas lain seperti asuransi kesehatan, kendaraan dinas, atau tunjangan perumahan. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu tujuan pemberian tunjangan karyawan. Pemberian tunjangan karyawan memiliki beberapa tujuan strategis. Yang pertama yaitu tunjangan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang kedua yaitu tunjangan juga berfungsi sebagai alat untuk menarik atau mempertahankan karyawan berkualitas. Selain itu, tunjangan juga dapat memberikan perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan harmonis. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan sangat beragam dan dapat dikategorikan berdasarkan frekuensi pemberian, tujuan, dan bentuknya. Ada tunjangan tetap yang diberikan secara rutin setiap bulan, seperti tunjangan transportasi atau tunjangan makan. Kemudian ada juga tunjangan yang tidak tetap yang diberikan berdasarkan pada pencapaian kinerja atau kondisi tertentu, misalnya tunjangan kinerja atau tunjangan hari raya. Baik, lanjut pada materi yang terakhir, yaitu kelompok 13, yaitu akuntansi perusahaan, perseorangan, persekutuan, dan likuidasi. Ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang poin pertama yaitu akuntansi perusahaan perseorangan. Terus poin yang kedua yaitu akuntansi persekutuan. Terus yang ketiga yaitu akuntansi likuidasi. Saya akan menjelaskan akuntansi perusahaan perseorangan. Akuntansi perusahaan perseorangan memiliki karakteristik yang cukup sederhana karena pemilik dan perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan, maka keuntungan maupun kerugian perusahaan akan langsung menjadi milik pemilik. Seorang pencatat transaksi pun relatif lebih mudah dibanding dengan bentuk usaha lainnya. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu akuntansi persekutuan. Ini sedikit lebih kompleks dibanding dengan perusahaan perseorangan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pemilik atau sekutu yang memiliki modal dan keinginan keuntungan yang berbeda-beda. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat secara detail untuk memastikan bahwa setiap sekutu mendapatkan bagian yang sesuai. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu akuntansi likuidasi. Ini merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi selama proses pemberhentian suatu perusahaan. Ketika perusahaan dilikuidasi, semua aset perusahaan akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi semua utang perusahaan. Setelah semua utang lunas, sisa harta akan dibagi kepada pemilik atau pemegang saham sesuai dengan hak masing-masing. Baik, itulah presentasi dari saya. Bila ada kurang, itu datangnya dari saya, dan bila ada lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu saya akan menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.